Permintaan terakhir istri. Episode 48. Penyesalan sang ibu. Mama. Rita mengulang kata-kata Diara. Diara menggandeng tangan Gideon, lalu menjemput mamanya untuk duduk. Kini mereka sudah duduk bersama. Gideon, Diara. Lirih Rita dengan sedih. Gideon enggan melihat wajah mamanya. Hati dan perasaannya masih dikuasai oleh rasa marah dan sedih karena sudah kehilangan kedua orang tuanya, dan itu gara-gara Rita. Mama, ini Diara bawakan banyak makan untuk Mama. Oh iya Mama sehat kan? Diara tersenyum pada Rita, ia menaruh banyak makanan yang ia dan suaminya bawa. Terima kasih nak, Mama sehat. Mama tidak menyangka kamu mau menjenguk Mama. Diara padahal Mama sudah sering berbuat jahat padamu. Air mata Rita mengalir deras, ia merasa menyesal dengan perbuatannya selama ini pada Diara. Mama, sudahlah jangan mengingat-ingat hal itu lagi. Diara sudah memaafkan Mama. Celah Diara, ia tersenyum tulus pada Rita. Cucu nenek, bolehkah Mama mengendong Irene? Mama kangen sekali padanya. Tanya Rita, dengan begitu hati-hati. Boleh Ma? Diara memberikan Irene pada Rita dengan senang hati. Rita langsung menerimanya. Cucu nenek. Rita mencium Irene dengan gemas, ia berdiri mengendong Irene sambil mengajak Irene bercanda. Rita diam, matanya melihat Gideon yang hanya diam saja dari tadi. Gideon, maafkan Mama. Mama tahu pasti kamu sangat membenci Mama. Rita terus menangis dalam hatinya. Ia melanjutkan bercandanya dengan Irene, kini Irene tertawa senang diajak bercandaan oleh sang nenek. Diara melihat suaminya, lalu ia menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mas, lihat Irene begitu bahagia bermain dengan neneknya. Ucap Diara, ia berusaha mencairkan hati suaminya. Gideon melihat anak dan mamanya. Irene, begitu bahagia. Batin Gideon dalam hatinya. Mas, bukankah sesama manusia kita harus saling memaafkan? Ucap Diara, Gideon melirik Diara kini manik matanya menatap lekat manik mata Diara. Sayang, kamu tahu sendiri ceritanya seperti apa? Jawab Gideon, ia ingin Diara mengerti. Aku tahu Mas. Tapi apakah jika dengan kamu membenci Mama yang sudah merawatmu dari kecil, itu akan mengembalikan kedua orang tuamu ke dunia lagi Mas? Tanya Diara, ia mempererat genggaman tangannya. Gideon mencerna pertanyaan istrinya, menurutnya ada benarnya juga jika ia terus-terusan membenci mamanya, semuanya juga tidak akan kembali seperti semula dan orang yang sudah meninggal juga tidak akan bisa bangkit lagi. Mas, bukankah saling memaafkan itu lebih baik Mas? Umur manusia tidak ada yang tahu Mas, jadi apa salahnya saling bermaafan dari sekarang? Tutur Diara, ia tersenyum pada suaminya. Jadi Mas harus memaafkan kesalahan Mama. Tapi apa Mas juga harus mengeluarkan Mama dari penjara? Tanya Gideon, ia terus menatap Diara. Harus Mas, karena orang yang memaafkan itu jadi lebih baik Mas. Kalau untuk masalah mengeluarkan Mama dari penjara itu semua keputusan Mas. Jawab Diara, lagi-lagi Diara bertutur kata sangat lembut pada suaminya. Mama membawa Irene kembali duduk, lalu memberikan Irene pada Diara dan Diara menerima Irene dari mamanya. Gideon, panggil Mama Rita. Iya Ma. Jawab Gideon, ia melihat mamanya. Nak, maafkan Mama. Sungguh Mama menyesal nak, Mama sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya Mama. Tapi Mama mohon jangan benci sama Mama. Kata Rita pada Gideon. Sorot mata Rita menunjukkan permintaan maaf yang tulus, Gideon juga sebenarnya merasa tidak tega pada mamanya. Apalagi beliaulah yang sudah membesarkan selama ini. Mama, sungguh Gideon juga berdosa pada Mama. Gideon sudah durhaka pada Mama, Gideon tidak tahu terima kasih,
Mama yang membesarkan Gideon selama ini, tapi Gideon malah memasukkan Mama ke dalam penjara. Gideon menyumpahi serapah dirinya sendiri. Kini hatinya menangis. Gideon tidak pernah membenci Mama, Gideon sudah memaafkan Mama. Jawab Gideon. Ia beranjak dari tempat duduknya lalu berpindah duduk di samping mamanya. Ia memeluk mamanya dengan erat, kini Rita menangis sampai sesenggukan. Entahlah, Gideon tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia hanya terus mempererat pelukannya. Gideon sungguh menyesal sudah membuat mamanya masuk penjara. Mama, Papa, kalian tenanglah di surga sana dan izinkan Gideon melepaskan Mama Rita dari hukumannya. Batin Gideon dalam hatinya. Mama, jangan menangis. Gideon juga minta maaf. Ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Rita terus menangis dan ia hanya bisa mempererat pelukannya. Diara yang dari tadi diam, ternyata air matanya sudah membasahi pipi mulusnya. Mas Gideon, Mama, aku berharap kalian bisa saling memaafkan dan kalian bisa menjadi anak dan ibu, seperti dulu lagi. Harapan Diara dalam hatinya. Sayang, kemarilah. Pinta Gideon, dan Diara langsung beranjak dari tempat duduknya. Diara duduk di samping Gideon, dan kini Gideon berada di tengah-tengah kedua wanita yang Gideon sangat sayangi. Di antara mereka juga ada Irene yang hanya diam di pangkuan sang nenek. Istriku, izinkan aku melepaskan Mama dari penjara. Ucap Gideon, ia menatap manik Diara dan Diara langsung tersenyum bahagia. Mas, kamu tidak perlu meminta izin padaku. Itu semua adalah keputusanmu. Jawab Diara, ia tersenyum pada Gideon. Gideon menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Ma, Gideon akan mencabut tuntutan Gideon. Ucap Gideon pada mamanya. Ma, jangan biarkan Gideon menjadi anak durhaka. Gideon memotong ucapan sang mama. Entahlah, Rita tidak bisa berkata apa-apa lagi, dalam hatinya hanya ada rasa syukur dan akhirnya di masa tuanya ia tidak akan menghabiskan waktunya di dalam penjara. Aku janji, setelah aku keluar dari penjara, aku akan menjadi orang baik dan aku akan berubah. Batin Rita dalam hatinya. Setelah beberapa lama ketemu, akhirnya Gideon dan Diara berpamitan pulang karena waktu besuk juga sudah habis. Dan Gideon akan mengurus pembebasan mamanya besok dan itu akan diurus oleh kuasa hukum Gideon. 1 hari telah berlalu, akhirnya kuasa hukum Gideon resmi mencabut tuntutan Gideon pada Mama Rita. Dan hari ini Mama Rita keluar dari penjara. Papa, Gideon, Diara dan Irene, mereka semua pergi ke kantor polisi untuk menjemput sang mama pulang ke rumahnya. Kini Mama Rita sudah duduk di kursi ruang tunggu, ia sedang menunggu keluarganya menjemput dirinya. Terima kasih, akhirnya aku bisa keluar dari penjara dan aku janji aku akan berubah menjadi lebih baik dan aku akan menyayangi anakku, menantuku, cucuku dan sumaniku. Aku akan membangun keluarga yang bahagia, aku akan menebus semua kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan. Gideon, Mama janji Mama akan menerima Diara sebagai menantu Mama. Dalam hati Rita terus berbicara, ia sangat bahagia dan kebahagiaan yang saat ini ia dapat sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Gideon sampai di kantor polisi. Kini ia, anak, istrinya dan papanya langsung masuk untuk menemui mamanya. Gideon dan Diara berjalan sambil menggandeng tangan Irene. Kini Irene jalan di tengah-tengah Gideon dan Diara. Papa terus tersenyum bahagia, sungguh hari ini ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati Papa hanya berharap kelak istrinya akan menjadi lebih baik lagi setelah keluar dari dalam penjara. Mama, lihatlah anak dan menantumu, mereka adalah orang-orang baik. Jika Mama setelah keluar dari penjara masih membuat ulah lagi, maka Papa yang akan langsung turun tangan untuk membuat dirimu sadar. Ancam Papa dalam hatinya.
Melihat neneknya sudah menunggu, Diara dan Gideon sama-sama melepaskan tangan Irene dari gandengan, dan lucunya Irene langsung berlari kecil menuju ke neneknya. Nek, panggil Irene, bicaranya masih terbata-bata, dan ia langsung menghambur ke pelukan sang nenek. Lihat Mas, pasti Irene sangat merindukan neneknya. Diara tersenyum bahagia, dan Gideon juga ikut tersenyum bahagia. Cucu nenek. Mama Rita mendekap Irene dengan penuh kasih sayang, dalam hatinya tersimpan rindu yang begitu besar untuk cucu satu-satunya itu. Kini Diara dan Gideon langsung menuntun mamanya untuk keluar dari kantor polisi. Melihat suaminya juga datang bersama anak dan menantunya, Mama Rita merasa sangat bahagia. Suamiku, maafkan aku. Mama Rita berlari ke tempat papa berdiri, dan ia langsung memeluk suaminya dengan erat. Aku sudah memaafkanmu, mulai sekarang jadilah istri yang patuh dan mertua yang baik. Jawab papa di sela-sela pelukannya. Mama Rita menganggukkan kepalanya, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya ingin menebus semua kesalahannya pada keluarga, anak, dan menantunya. Kini mereka langsung meninggalkan kantor polisi. Sebelum pulang ke rumah, Gideon mengajak mamanya dan keluarganya ke suatu tempat yang sudah ia siapkan. Gideon sudah menyiapkan kejutan yang indah untuk mamanya. Entah, kejutan apa yang akan Gideon berikan pada mamanya. Gideon, ini kan bukan jalan menuju ke rumah? Tanya Rita, dalam hatinya ia merasa khawatir. Apa? Gideon sudah tidak mau tinggal bersamaku lagi. Apa Gideon mau membawa aku ke panti jompo? Pikir Rita, dalam hatinya ia merasa sedih jika semuanya itu benar. Iya Mas, ini bukan jalan menuju rumah kita. Diara juga penasaran, tapi Gideon hanya diam dan tidak memberikan jawaban pada mama atau istrinya. Mas, kamu mau membawa mama kemana? Tanya Diara pada hatinya. Papa, sungguh sudah memaafkan mama kan? Tanya Rita, matanya sudah berkaca-kaca. Sudah Ma. Jawab papa, ia membawa Rita masuk ke dalam pelukannya. Gideon, kita mau kemana nak? Tanya papa, yang ternyata juga tidak tahu dengan kejutan yang sudah Gideon siapkan untuk mamanya. Gideon sungguh ingin tertawa, tapi ia menahannya. Pasti, mereka sedang berpikir macam-macam. Batin Gideon dalam hatinya. Gideon sengaja tidak memberitahukan kejutan yang sudah ia siapkan untuk mamanya pada semuanya, ia sengaja agar semuanya terkejut. Entah kejutan apa yang sudah disiapkan oleh Gideon. Seno dan Desi. Seno dan Desi, mereka sedang pergi bulan madu ke sebuah pulau yang begitu indah. Ia tentunya dengan uang hadiah dari Gideon. Kini mereka sedang berduaan di kamar, sambil menikmati makan berdua di atas ranjang tempat tidur mereka. Siapa yang menyangka ternyata kita itu jodoh? Kata Seno, ia tersenyum meledek pada Desi. Dulu Desi sama Seno itu sudah seperti musuh bebuyutan, dan akhirnya mereka jodoh. Kalau ingat dulu kadang Desi suka tertawa sendiri, menurutnya masa lalu dia dan suaminya itu begitu lucu. Takdir yang menjodohkan kita dengan pertemuan kita malam itu dan aku ditolong oleh kamu. Akhirnya hatiku kecantol sama kamu Mas, jawab Desi. Ia senyum-senyum mengingat malam waktu Seno menolong dirinya dari preman-preman yang akan berbuat jahat pada dirinya. Sayang, berhentilah bawel. Aku mau mengambil hak aku sekarang. Seno menyingkirkan semua makanan yang ada di atas ranjang tempat tidurnya, membuat Desi menatapnya dengan tatapan bingung. Mas, kok disingkirkan? Tanya Desi. Dan Seno mengabaikan pertanyaan istrinya itu, dan ia langsung mengajak Desi masuk ke dalam selimut. Entah apa yang mereka lakukan di dalam selimut sana. Desi tertawa, mengerang, mendesah, dan di dalam selimut sana sungguh sedang terjadi pertempuran yang begitu panas. Mas,
Kamu lakukan dengan pelan. Pinta Desi, dengan desahan penuh kenikmatan. Iya sayang, aku akan lakukan dengan pelan. Kamu tahan ya? Jawab Seno. Ia sangat hati-hati karena ini pertama kalinya buat Desi. Setelah beberapa lama, akhirnya Desi berteriak dari dalam selimut. Tangannya memegang spray dengan erat dan Seno terus melakukan aksinya, membuat keduanya sama-sama merasakan kenikmatan yang begitu indah. Setelah sama-sama mencapai puncaknya, akhirnya Seno mengeluarkan cairan hangat miliknya ke dalam rahim Desi. Setelah pertempuran panas mereka selesai, kini Seno langsung membenamkan wajahnya Desi ke dalam pelukannya. Mas, harus berapa kali biar cepat jadi adonan kita? Tanya Desi, di sela-sela pelukannya. Harus berulang kali sayang. Tapi sekarang kamu istirahat dulu. Jawab Seno. Ia tidak mau membuat Desi terlalu kelelahan. Desi hanya menuruti apa kata suaminya, dan ia langsung memejamkan matanya. Ia tidur di pelukan suaminya. Bersambung.